Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu, sehat semua ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Baik Bapak Ibu, kita akan mulai ya. Kita akan memasuki pertemuan pertama di mata kuliah pengendalian kualitas. Tentunya ini adalah mata kuliah di rumpun Prodi Manajemen Istibunas, Institut Budi Utomo Nasional. Bapak Ibu semuanya, kita akan mulai perkuliahan pertama ini dengan kita mengenal tentang yang namanya tipologi konsumen. Nah, jadi Bapak Ibu, ketika kita akan belajar tentang pengendalian kualitas, sebenarnya yang menjadi pertanyaan pertama adalah untuk apa sih pengendalian kualitas itu dilakukan? Nah, jadi kalau ada pertanyaannya untuk apa, berarti kita harus menjawab pengendalian kualitas itu dilakukan untuk menjaga sebuah kualitas layanan, produk, ataupun jasa. Siapa penerima manfaat dari sebuah layanan, produk, dan jasa? Nah, penerima manfaatnya adalah konsumen. Jadi kalau kita sekarang sudah tahu yang namanya penerima manfaat dari sebuah perbaikan kualitas itu adalah konsumen, kita harus tahu tipologi dari konsumen itu sendiri. Jadi kalau kita bagi, konsumen itu ternyata terdiri menjadi 3 kelompok. Ada yang namanya kelompok tipologi konsumen perseorangan, konsumen organisasi swasta, dan ada juga organisasi pemerintah. Selain itu, Bapak Ibu, kita harus mengenal tentang aspek konsentrasi konsumen. Jadi yang namanya konsumen itu ternyata memiliki alasan untuk bisa memilih sebuah produk. Nah, apa yang menjadi alasannya? Pertama, alasan memberi produk konsumen itu pertama mungkin sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhannya. Yang kedua adalah sesuai dengan apa yang menjadi ekspektasinya. Dan yang ketiga adalah sesuai dengan apa yang menjadi harapannya. Nah, jadi yang namanya kebutuhan konsumen itu adalah kebutuhan terhadap nilai guna dan fungsi barang atau jasa untuk memenuhi apa yang saat ini sedang ingin dipenuhi oleh konsumen. Nah, kemudian apa yang menjadi sebuah ekspektasi itu adalah murni keinginan konsumen terhadap barang dan jasa yang sudah jadi. Dan yang terakhir, harapan itu adalah keinginan jangka panjang dari seorang konsumen terhadap perubahan produk yang dikonsumsi saat ini pada masa yang akan datang. Jadi kalau kita contohkan, ketika kita berbicara tentang apa yang menjadi kebutuhan si konsumen ini contohnya adalah ingin bisa berkomunikasi jarak jauh dan bisa mengirimkan sebuah pesan. Berarti yang menjadi kebutuhannya adalah handphone. Dan ketika kita memilih sebuah handphone, tentunya ada alasan kita memilih sebuah brand dari handphone yang ada sekarang ini. Misalkan saya memilih produk Nokia. Kenapa saya memilih produk Nokia? Karena pada zaman saat itu handphone Nokia itu handphone yang cukup mahal harganya, cukup tren pada saat itu. Dan yang pertama, handphone Nokia juga sudah bisa apa yang menjadi pemenuhan kebutuhan saya. Saya butuh handphone Nokia untuk menelpon. Saya butuh handphone Nokia untuk chatting. Nah, ketika kebutuhan saya sudah terpenuhi, saya kira handphone Nokia layak untuk saya pilih. Tetapi ketika handphone Nokia itu dijadikan sebuah ekspektasi bagi saya, ternyata ekspektasi yang saya harapkan kepada handphone Nokia itu tidak terpenuhi. Karena apa? Tentunya karena saat ini handphone Nokia tidak bisa bersaing dengan handphone-handphone yang baru dari HP Cina. Handphone-handphone Cina ini dengan muncul harganya dengan yang cukup murah, fitur-fiturnya yang cukup banyak, sehingga ini bisa membanting apa yang menjadi handphone yang sudah memiliki brands yang cukup ternama. Nah, jadi ekspektasi murni keinginan konsumen terhadap barang dan jasa yang sudah jadi, harapan dari ekspektasi saya bahwa handphone Nokia ini mampu bersaing dengan yang lain. Salah satunya adalah handphone Nokia mampu support terhadap aplikasi-aplikasi yang tren saat ini. Nah, tetapi selain itu, saya pun sebenarnya memiliki sebuah harapan kepada handphone Nokia. Handphone Nokia itu bukan hanya bisa support terhadap sebuah pelayanan persaingan yang sekarang terjadi tentunya, tetapi saya menginginkan jauh lebih itu. Handphone Nokia ini
bisa memiliki contohnya kekuatan dari sisi ketahanan baterainya. Mungkin kalau dulu hanya kuat sampai dengan setengah hari, saya kira ini perlu handphone Nokia ini bisa kuat sampai dengan 3-4 hari. Kemudian Bapak Ibu, selain itu kita pun harus mengetahui apa yang namanya aspek konsentrasi produsen. Jadi kalau tadi kita sudah mengenal ya, apa sih yang menjadi alasan orang mau membeli sebuah barang atau produk. Nah ternyata selain itu kalau kita belajar tentang sebuah pengendalian kualitas atau perbaikan sebuah kualitas, kita pun harus seimbang ya. Harus tahu juga sebenarnya aspek konsentrasi apa sih yang harus diperbaiki oleh konsumen. Jadi kalau untuk untuk produsen, ini harus memperhatikan yang namanya quality of design dan quality kesesuaian teknis atau quality of government. Jadi di sini ada dua perbaikan yang harus dilakukan. Pertama adalah quality of design, yaitu kualitas rancangan awal. Dan objektif ini kaitannya dengan apa? Dengan target performa, yang diharapkannya seperti apa, kemudian ukurannya kayak gimana, dan memiliki kekuatan seperti apa. Nah ini kaitan dengan desain quality. Kalau kita lihat dari sketsa sepatu yang ada di slide, tentunya sketsa itu dibuat sebagai desain awal, atau tentunya di dalam desain awal sketsa itu sebenarnya sudah dicantumkan sebuah spesifikasi bahwa nanti kualitas dari si sepatu sketsa ini akan memiliki bahan dari kulit, kemudian warnanya warna sesuai dengan segmen modern, kemudian tali sepatunya nanti berwarna putih. Nah itu merupakan spesifikasi yang sudah dirancang sejak awal, dan performa dari bahan yang dipilih yaitu adalah kulit dari misalkan kerbau atau kulit sapi ya, atau dari kulit kambing. Ini ternyata nanti dia akan bisa memiliki ketahanan performanya sampai dengan 1 tahun atau 2 tahun. Dan selain itu mungkin dari sisi ukurannya pun desain ini dibuat awalnya itu hanya dari mulai ukuran nomor 30 sampai dengan nomor 36. Itu adalah quality desainnya. Tetapi ketika kita berbicara ke sisi perbaikan kualitas kesesuaian teknis, artinya kesesuaian teknis ini harus mengacu kepada kriteria pengerjaannya itu sesuai dengan spesifikasi yang telah dirancang pada quality of design. Nah ini hasilnya kalau memang tadi bahannya kulit atau kalap, warnanya misalkan rancangannya hijau, ya harus hijau. Kemudian kulit sepatunya kalau memang tali sepatunya kalau memang warna putih, ya harus putih. Nah seperti itu ya Bapak Ibu. Nah itu aspek konsentrasi produsen yang harus kita pahami. Kemudian ternyata untuk kita bisa menyesuaikan kesesuaian teknis dari perbaikan yang dilakukan dari sisi aspek produsen, tentunya ini sangat dipengaruhi oleh banyak hal. Salah satunya, yang pertama, dalam konteks keterlibatan produksi itu harus melibatkan yang namanya tenaga ahli. Nah, jadi dari mulai proses produksi sampai dengan hingga evaluasi itu harus ada yang namanya keterlibatan tenaga ahli. Kemudian bukan hanya itu, jadi sisi kapabilitas alat dan proses manufaktur pun ini juga mempengaruhi bagaimana alat yang kita pilih itu bisa sesuai dengan apa yang menjadi tujuan rencana produksi kita. Kemudian teknik dan tata cara inspeksi dan evaluasi pun ini sangat menentukan Bapak Ibu. Teknik dan tata cara inspeksi dari produk tersebut yang akan kita hasilkan itu bagaimana. Nah selain itu tentunya SDM pun menjadi sebuah konsentrasi yang harus diperhatikan. Karena di sini ketika misalkan kita memiliki sebuah alat, ya kapabilitas alat yang bagus, sebuah teknik dan cara evaluasi yang bagus. Nah, ketika user pengguna dari alat ataupun mesin yang kita miliki, SDM-nya belum bisa menggunakan. Nah, ini akan menjadi bahaya Bapak Ibu. Makanya penting untuk SDM kita dilakukan yang namanya program pelatihan dulu. Ini jadi sangat penting nih. Kalau SDM-nya sudah mengikuti pelatihan, setidaknya dia akan mampu untuk menjalankan sebuah proses dari tugas yang dibebankan kepada mereka. Kemudian selain itu ada yang disebut dengan pengaruh dari kepemimpinan di lapangan. Nah, ini tentu
Ini kaitan dengan strategi ya Bapak Ibu. Ternyata ketika kita ingin melihat dari sisi kesesuaian teknis, kita juga harus memiliki sebuah pemimpin yang memiliki kepemimpinan di lapangan yang supel mungkin. Selain supel juga mungkin dia memiliki visi dan strategi yang betul-betul bisa menggiring hasil produk kita itu sesuai dengan harapan dari perusahaan. Nah, selanjutnya, jadi kalau kita mengacu dari penjelasan tentang aspek kualitas bagi konsumen dan prosedur yang sudah saya sampaikan, maka kualitas ini diartikan sebagai upaya dari produsen untuk memenuhi kepuasan pelanggan dengan memberikan apa yang menjadi kebutuhan, ekspektasi, dan bahkan harapan dari pelanggan, di mana upaya tersebut terlihat dan terukur dari hasil akhir produk yang dihasilkannya. Nah, itu yang disebut dengan kualitas Bapak Ibu. Kemudian menurut para ahli, ternyata di sini Edward Deming pun menyampaikan definisinya. Pertama, beliau menyampaikan kualitas itu adalah apapun yang menjadi kebutuhan dan keinginan dari konsumen. Kemudian Philip B. Cosby pun menyampaikan kualitas adalah nihil cacat, kesempurnaan dan kesesuaian terhadap persyaratan. Dan yang terakhir menurut Joseph M. Juran, dia menyampaikan kualitas adalah kesesuaian terhadap spesifikasi. Jadi, berdasarkan definisi menurut para ahli, sebenarnya kepuasan itu diperoleh manakala produk dan layanan sesuai dengan apa yang menjadi harapan pelanggan. Kita bisa lihat ketika produsen itu mengeluarkan sebuah produk dan jasa, ya, keluarannya adalah produk dan jasa, dan ketika konsumen ini membuat sebuah permintaan berupa kebutuhan, harapan, dan ekspektasi, tentunya ketika ini bisa ketemu di titik tengah, apa yang menjadi kebutuhan, ekspektasi, dan harapan konsumen ini terpenuhi oleh produk yang dihasilkan oleh produsen ataupun layanan yang dikeluarkan oleh produsen, maka di sini akan terjadi sebuah kepuasan. Dan kepuasan pelanggan ini akan bisa menjadikan pelanggan itu menjadi loyal terhadap brand atau produk yang kita miliki. Nah, ternyata Bapak Ibu, selain kita tadi mengenal tentang apa yang namanya aspek konsentrasi konsumen, aspek konsentrasi produsen, di sini pun kita harus tahu bahwasanya ternyata kualitas itu memiliki dimensi. Dan baik buruknya sebuah kualitas produk itu dapat dinilai dari dimensinya. Nah, dimensi ini juga nanti kemudian yang membedakan nih antara produk manufaktur dan produk jasa, ini nanti akan terlihat apa yang membedakannya dari sisi dimensinya. Nah, dimensi produk manufaktur pada umumnya ini ditentukan oleh produsen dengan mempertimbangkan saran dan masukan dari riset pemasaran. Tentu Bapak Ibu, ketika kita ingin mendapatkan sebuah produk itu bisa menjadi diminati oleh banyak pelanggan, nah itu kita harus mengambil langkah bahwa kita perlu yang namanya saran dan masukan dari sebuah riset pemasaran. Karena dari situlah kita bisa tahu apa sih yang menjadi kebutuhan, ekspektasi, dan harapan dari seorang konsumen. Nah, ini berbeda dengan yang namanya produk jasa. Nah, ketika kita berbicara tentang produk jasa ini memiliki sebuah dimensi yang sulit diukur. Interaksi yang simultan antara produk dan produksi dan konsumsi ini memberikan ruang bagi si konsumen untuk mengubah ukuran dimensi awal yang ditetapkan oleh penyedia jasanya. Ya, misalkan contoh begini. Sebenarnya dimensinya itu di dalam sebuah produk jasa, kenapa ini bisa dirubah? Karena memang di sini pekerjaan produksi dan konsumsinya itu dilakukan berbarengan. Sehingga ketika kita sebagai produsen sudah menetapkan sebuah standar misalkan sekian, ternyata dalam pelaksanaannya si konsumen itu bisa mengubah sebuah standar yang ada, gitu. Nah, jadi kita sebagai seorang akademisi harus paham apa sih yang menjadi kualitas dimensi atau dimensi kualitas dari sebuah perbaikan yang perlu dilakukan dalam sebuah perusahaan. Pertama, mungkin kita harus bisa memahami tentang apa yang namanya dimensi kualitas tentang performa. Performa ini adalah bagaimana sebuah produk tersebut itu dapat berfungsi. Jadi yang namanya syarat sebuah kualitas dari produk ataupun jasa, yang pertama itu dari dimensi performanya, dia itu bisa berfungsi atau tidak sih? Gitu. Produknya itu